langit Asia Timur tiba-tiba bergetar. Bukan karena konflik, tapi karena satu peluncuran yang diam-diam bisa mengubah peta kekuatan udara dan menyeret Indonesia ke dalam permainan besar ini. Pada 25 Maret 2026, Korea Selatan resmi memperkenalkan unit produksi pertama jet tempur KF-21 Boramai di Sacheon. Momen ini bukan sekedar seremoni militer, tapi penanda era eksperimen selesai, era kekuatan tempur nyata dimulai. Berbeda dari versi prototipe yang sebelumnya hanya mondar-mandir di uji coba, KF-21 kali ini sudah siap perang. Ini adalah versi final yang akan segera masuk ke jajaran ROKF. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Presiden Lee Jae-myung, sebuah simbol kuat bahwa proyek ini bukan lagi sekedar ambisi teknologi, tapi sudah menjadi tulang punggung pertahanan nasional. Jet ini dibekali radar AESA dan sensor IRST, memungkinkan mendeteksi musuh dari jarak jauh tanpa mudah terdeteksi balik. Lebih dari itu, KF-21 mampu berperan sebagai otak tempur, berbagi data secara real-time dengan jet seperti F-35 Lightning II dan pasukan darat. Dalam waktu dekat, jet ini akan menggantikan armada tua seperti F-4 Phantom II dan F-5 Tiger II yang sudah puluhan tahun menjaga langit Korea. Targetnya jelas, September 2026, KF-21 sudah siap operasional penuh. Namun, cerita tidak berhenti di Korea. Indonesia dikabarkan akan membeli 16 unit KF-21 dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada akhir Maret 2026. Jumlah ini jauh lebih kecil dari rencana awal 48 unit, sebuah sinyal bahwa ada perhitungan ulang di balik layar. Di sisi lain, lembaga keuangan seperti Korea Exim Bank mulai berhati-hati. Alasannya, riwayat keterlambatan pembayaran Indonesia dalam proyek ini masih membekas di kalangan industri dan pengamat. Bayangkan proyek ini seperti patungan beli kapal pesiar mewah. Awalnya semua sepakat bayar bersama, tapi di tengah jalan salah satu pihak kesulitan bayar. Lalu skemanya berubah, bukan lagi patungan, tapi jadi kredit cicilan. Kapalnya tetap didapat, tapi beban finansialnya berubah total. Istilah kasarnya, dari teman patungan berubah jadi teman yang minjem dulu, bayarnya belakangan, sambil berharap kurs rupiah lagi baik-baik saja. Masalahnya ini bukan sekedar beli barang elektronik, ini jet tempur bernilai miliaran dolar. Dengan skema pinjaman luar negeri, Indonesia kini menghadapi kenaikan utang luar negeri, beban cicilan jangka panjang, risiko nilai tukar jika rupiah melemah. Langkah membeli hanya 16 unit memang terlihat sebagai strategi aman, tapi jika ke depan jumlahnya ditambah, tekanan terhadap APBN bisa ikut membesar. Di sisi lain, bagi Korea Selatan, ini juga soal kepercayaan. Jika pembiayaan macet, mereka punya ruang terbatas untuk menuntut, dan itu membuat keputusan pendanaan jadi jauh lebih sensitif. KF-21 sudah siap menguasai langit, tapi pertanyaan besar sekarang bukan soal teknologi. Apakah Indonesia siap menanggung harga sebenarnya dari kekuatan udara ini? Atau justru ini akan jadi awal dari risiko finansial yang lebih besar di masa depan? Di balik rencana pembelian ini, sebenarnya ada permainan besar yang tidak semua orang lihat. KF-21 bukan cuma soal jet tempur, tapi soal posisi Indonesia di peta kekuatan militer kawasan. Jika deal ini berhasil, Indonesia akan masuk ke klub eksklusif pengguna jet generasi 4,5, kelas yang berada di antara jet lama dan jet siluman penuh. Artinya secara kekuatan udara, Indonesia bisa melonjak cukup jauh dibanding negara-negara tetangga. Tapi ada harga yang harus dibayar. Karena setiap unit KF-21 bukan cuma dibeli, tapi juga harus dirawat, di-upgrade, dan dioperasikan dengan biaya tinggi. Belum lagi pelatihan pilot dan teknisi yang juga tidak murah. Ibaratnya gini, beli mobil sport itu gampang, tapi merawatnya, nah itu yang bikin dompet ikut bergetar, Di sisi lain, Korea Selatan juga sedang memainkan langkah cerdas. Dengan menjual KF-21 ke Indonesia, mereka bukan hanya menjual pesawat, tapi juga memperluas pengaruh industri militer mereka ke Asia Tenggara. Dan kalau Indonesia benar-benar jadi pembeli pertama di luar Korea, efeknya bisa domino. Negara lain bisa ikut tertarik, dan KF-21 bisa berubah dari proyek nasional menjadi produk global. Namun, kembali lagi ke satu titik krusial, kepercayaan. Jika Indonesia mampu menjaga komitmen pembayaran dengan baik, maka kerjasama ini bisa jadi win-win solution. Tapi jika tidak, bukan cuma proyek ini yang terdampak,
reputasi Indonesia di mata dunia juga bisa ikut terguncang. Dan yang lebih menarik lagi, apakah ini hanya awal dari pembelian 16 unit saja? Atau justru langkah pertama menuju armada besar KF-21 di masa depan? Karena satu keputusan hari ini bisa menentukan kekuatan udara Indonesia untuk puluhan tahun ke depan. Dan justru di titik ini, ceritanya berubah dari sekedar pembelian menjadi taruhan jangka panjang. Karena begitu Indonesia masuk lebih dalam ke program KF-21, jalan keluarnya tidak semudah berhenti beli. Sistem, pelatihan, logistik, hingga doktrin tempur akan mulai menyesuaikan dengan platform ini. Artinya, sekali masuk, dampaknya bisa terasa puluhan tahun. Lebih menarik lagi, KF-21 ini masih punya evolusi berikutnya. Versi saat ini memang belum sepenuhnya siluman, tapi ke depan akan dikembangkan ke Blok 2 dan Blok 3 yang digadang-gadang punya kemampuan stealth lebih tinggi. Nah, disinilah muncul pertanyaan baru. Kalau Indonesia membeli sekarang, apakah nanti harus upgrade lagi dengan biaya tambahan? Ibarat beli HP. Hari ini beli versi terbaru, tapi setahun kemudian keluar versi lebih canggih. Mau upgrade, bayar lagi. Nggak upgrade, ketinggalan teknologi. Di sisi lain, dinamika kawasan juga tidak diam. Negara-negara di Asia mulai berlomba memperkuat militernya. Jepang, Korea Selatan, hingga negara ASEAN lain terus meningkatkan kemampuan udara mereka. Artinya, keputusan Indonesia ini bukan cuma soal kebutuhan saat ini, tapi juga soal tidak tertinggal dalam perlombaan kekuatan regional. Namun, ada satu hal yang sering luput dibahas. Apakah investasi besar di jet tempur ini benar-benar seimbang dengan kebutuhan pertahanan lainnya? Karena pertahanan bukan hanya soal pesawat canggih, tapi juga radar, drone, kapal laut, hingga sistem cyber. Kalau terlalu fokus di satu sisi, bisa jadi sisi lain justru melemah. Dan akhirnya, semua kembali ke satu keputusan besar. Apakah Indonesia sedang membangun kekuatan udara masa depan dengan langkah berani? Atau sedang membuka pintu pada beban finansial jangka panjang yang diam-diam membesar? Karena di balik raungan mesin KF-21 yang terdengar gagah di langit, ada satu suara lain yang jauh lebih pelan. Suara angka-angka di neraca keuangan negara yang terus berjalan tanpa henti. Dan ketika semua mata tertuju ke langit, ada satu hal yang diam-diam bergerak di bawah radar, politik dan strategi tingkat tinggi. Karena pembelian jet tempur seperti KF-21 ini bukan cuma soal militer. Ini juga soal posisi Indonesia di antara kekuatan besar dunia. Di satu sisi, Indonesia semakin dekat dengan Korea Selatan melalui kerjasama teknologi dan industri. Di sisi lain, hubungan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Prancis juga tetap berjalan lewat alutsista lain. Artinya, Indonesia sedang bermain di dua kaki atau bahkan lebih. Strategi ini memang cerdas karena Indonesia tidak bergantung pada satu negara saja. Jadi kalau satu jalur bermasalah, masih ada opsi lain. Tapi strategi ini juga punya resiko. Semakin banyak mitra, semakin kompleks koordinasinya. Mulai dari perbedaan sistem, logistik, hingga politik luar negeri yang harus tetap seimbang. Ibaratnya seperti punya banyak teman dekat. Seru sih, tapi kalau salah langkah, bisa bikin semuanya jadi canggung. Dan di tengah semua itu, KF-21 tetap berdiri sebagai simbol ambisi besar. Bukan hanya bagi Korea Selatan sebagai produsen, tapi juga bagi Indonesia sebagai calon pengguna utama di luar negeri. Jika semuanya berjalan lancar, Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan udara paling diperhitungkan di kawasan ASEAN. Namun jika tidak, yang terjadi bukan hanya soal jet yang tidak jadi datang, tapi juga efek domino kepercayaan global, stabilitas anggaran, hingga arah kebijakan pertahanan ke depan. Dan sekarang, semua menuju satu momen krusial. Pertemuan tingkat tinggi, penandatanganan kontrak, dan keputusan final yang bisa mengubah arah sejarah pertahanan Indonesia selamanya. Pertanyaannya tinggal satu, apakah ini akan menjadi langkah berani menuju kekuatan besar masa depan? Atau justru keputusan mahal yang akan terus menggema dalam keuangan negara selama bertahun-tahun ke depan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok,
langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.